Assalamualaikum Bapak dan Ibu Kader. Hari ini saya akan memberikan tutorial untuk pengisian laporan bulanan Posyandu Aktif yang setiap bulannya diisi oleh Bapak dan Ibu Kader. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya tidak seperti ini. Sebelumnya saya sudah saya sudah merekam 21 menit menggunakan laptop, jadi biar lebih rapi. Kalau kayak gini kan nggak begitu kelihatan ya Bapak dan Ibu. Cuman entah mengapa saya menekan apa, akhirnya itu video tercancel, 21 menit tidak tersimpan. 2 kali ngulang saya, tidak tersimpan dua-duanya. Jadi pakai gini aja ya Bapak dan Ibu. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengerti. Oke. Jadi ini adalah laporan yang memang setiap bulannya Bapak dan Ibu isikan dan Bapak Ibu fotokan untuk saya mengisi ke Komdat Kemenkes. Saya perhatikan ada memang beberapa posyandu yang masih belum tepat pengisiannya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Sambil kita belajar bersama-sama ya Bapak dan Ibu. Oke. Untuk yang di atas seperti biasa isi nama posyandu. Saya ambil saja di sini adalah Lestari Sungai Kakap, Desa Kelurahan Sungai Kakap. Nah, seperti ini. Lalu jumlah kader ibu dan bapak bisa isi 5 orang kader. Karena umumnya untuk posyandu di desa kita, untuk binaan Puskesmas Sungai Kakap rata-rata memiliki 5 orang kader. Nah, wilayah kerja ini harus diisi. Misal, pertama dusun. Ada berapa dusun yang diampu masing-masing posyandu. Misal Lestari ini, hanya mengampu 1 dusun, tulis 1 dusun. Kalau misalnya 2 dusun, boleh tulis 2 di sini. Kalau 3 dusun ya tulis 3, seperti itu. Kalau misalnya ini RT, ada berapa RT yang diampu? Ada 5 RT, tulis RT 5. Kalau misalnya RW-nya yang diampu ada 2, tulis 2, seperti itu. Atau kalau ibu mau tulis di bawah di sini boleh. Dusun yang diampu, anggrek, misalnya ya, ini misal dalam kurung 1 dusun. Nah, kalau misalnya RT yang diampu itu RT 1 sampai RT 5 juga boleh. Jadi kita lebih spesifik lagi. Berarti kita bisa tahu ada 5 RT yang diampu. RW yang diampu ada 2, misal berarti RW misalnya ya, ini misal RW 2 dan RW 3. Nah, seperti ini, lebih spesifik lagi juga boleh ya. Seperti ini ya Ibu, untuk wilayah kerja harus diisi. Dusunnya ada berapa yang diampu, RT-nya ada berapa, RW-nya ada berapa. Lanjut, wilayah kerja Puskesmas, Ibu Bapak bisa tulis PKM Kakap karena memang jaraknya terlalu kecil, enggak apa-apa. Bulan, misal saya ambil contoh bulan Oktober. Nah, tahun 2024. Untuk bagian atas seperti ini ya Ibu, Bapak ngisinya nama posyandu, desa, berapa orang kader, dusun yang diampu atau wilayah kerja posyandu tersebut mengampu berapa dusun, berapa RT dan berapa RW, Puskesmas Sungai Kakap, lalu bulan Oktober tahun 2024. Oke, kita lanjut di bawahnya. Di bawahnya di sini adalah melakukan kegiatan hari buka posyandu setiap bulan. Pelayanan kesehatan ibu hamil, balita, remaja, usia produktif, dan lansia. Ibu bapak bisa kolom saja iya melakukan kegiatan buka. Lalu memiliki 5 orang kader atau lebih iya. Kalau misalnya kurang dari 5 orang kader tidak mungkin karena seluruhnya sudah punya 5 masing-masing posyandu. Lalu kita lihat di sini memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil, nifas, bayi, balita, KB atau imunisasi atau gizi. Nah, ibu dan bapak bisa lihat di poin A. Poin A, pelayanan kesehatan promotif dan preventif pada ibu hamil. Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja posyandu. Nah, bapak dan ibu harus tahu dulu berapa jumlah keseluruhan ibu hamil yang bapak dan ibu ampu. Tadi kan ampunya 1 sampai 5 RT kan, jadi total ada 5 RT. Nah, harus tahu dulu berapa jumlah ibu hamil di 5 RT tersebut. Misalnya dapat 10. Ini wajib diisi ya Ibu. Jadi untuk wilayah sasaran itu tidak boleh kosong. Jadi untuk sasaran ibu hamil, balita, usia remaja, usia produktif, dan lansia itu tidak boleh kosong. Sama sekali tidak boleh kosong. Harus tahu ada berapa yang ada di wilayah tersebut. Ibu hamil misal 10. Oke nih kita tulislah 10 kan. Seperti itu.
Yang datang pada hari buka posyandu itu ada berapa? Oh, ada 5. Tulis 5. Di antara 5 ini, yang dirujuk ke pustu poskesdes atau vaskes lainnya itu ada berapa? Kalau tidak ada, tidak apa-apa dikosongkan seperti ini. Tapi kalau ada, boleh ditulis 1. Nah, sampai sini paham? Kalau tidak paham, silakan tanya saya. Jadi, ingat, harus tahu dulu berapa jumlah sasaran, terutama ibu hamil, di wilayah kerja posyandu. Ingat tadi di atas mengampu 1 dusun, 5 RT, 2 RW kan? Harus tahu, harus memang dilacak. Ada berapa ibu hamil di situ? Baru kita bisa menentukan jumlah sasaran di sini. Oh, ada 10. Tapi yang datang 5, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang datang pada posyandu 5 orang. Oh, yang dirujuk 1, enggak apa-apa, tulis aja seperti ini ya. Lanjut, untuk persentase semuanya jangan diisi, karena kalau untuk data Komdat itu bisa secara otomatis dia terisi kalau Bapak dan Ibu sudah menyerahkan saya data yang 3 ini. Lanjut, untuk bayi balita. Bayi balita pada umumnya di posyandu itu 0 sampai 59 bulan atau 60 bulan lah ya, 0 sampai 5 tahun enggak apa-apa. Kalau ILP memang 71 bulan. Jadi prasekolah itu masih masuk di dalam balita. Tapi enggak masalah. Kalau ibu bapak punyanya 0 sampai 59 bulan, boleh pakai data itu. Karena memang kebetulan sekalian untuk penyerahan data timbangan kan. Nah, apakah memberikan pelayanan bayi balita? Iya. Dibulatkan iyanya. Jumlah seluruh bayi balita wilayah kerja posyandu ada berapa? Harus ditulis. Misalnya, kita harus tahu dulu di 5 RT ini, di 2 RW ini yang kita ampu ada berapa? Pastikan dulu. Oh, ada 100 aja Bu. Nggak apa-apa, tulis 100. Seperti itu. Jumlah bayi balita yang mendapatkan layanan. Layanan ini ingat hari buka posyandu. Pada saat awal kita buka posyandu nih, jam 7 misal kita buka posyandu sampai jam 1 siang nih, berapa yang datang? Oh, yang datang nih tadi nih 70 orang. Enggak apa-apa, tulis 70. Seperti ini ya. Kalau datang 50, enggak apa-apa, tulis 50. Jadi ingat, Ibu harus tahu tadi, harus tahu seluruh jumlah sasaran di wilayah kerja posyandu, baik ibu hamil, balita, usia remaja, produktif, dan lansia. Jadi harus tahu dulu, tentukan dulu sasaran. Baru kita lihat nih yang datang pada saat hari buka posyandu. Nah, misal tadi balita ini kan 70. Di antara 70 orang ini, ada enggak yang dirujuk nyuruh ke puskesmas ke entah misal untuk cek darah atau konsultasi gizi bebas. Intinya ada enggak yang dirujuk? Oh, ada 2 orang. Tulis 2. Kalau tidak ada, enggak apa-apa, enggak usah ditulis. Seperti itu ya. Lanjut, sama usia remaja juga seperti itu. Kalau misalnya, Bu, tapi tidak ada remaja yang datang. Tapi di sini kami tetap melakukan pelayanan remaja kok Bu, walaupun mereka enggak datang, boleh Bapak dan Ibu tetap boleh dibulatkan iyanya. Selanjutnya, untuk remaja wilayah posyandu, Bapak dan Ibu harus tahu berapa remaja yang diampu untuk wilayah kerja posyandu Bapak dan Ibu. Ingat, kembali lagi, harus memang diteliti ini. 5 RT ini, 2 RW ini berapa yang harus diampu, harus tahu kita. Jadi harus dapat berapa itu kita harus tuangkan di sini setiap bulannya. Oh, ada misalnya 110 Bu remaja di wilayah posyandu kami, enggak apa-apa, tulis 110. Pada saat jam pelayanan ada yang datang enggak? Umumnya jam pelayanan ini kan anak-anak sekolah, jadi disesuaikan saja Bapak dan Ibu. Misal datangnya 1 orang enggak apa-apa, tulis 1, datangnya 2 orang enggak apa-apa, tulis 2. Kalau memang tidak ada datang enggak apa-apa, dinolkan, karena memang nyatanya tidak ada datang. Kalau misal datang 1, tulis 1 ya Bapak, Ibu, jangan lupa ditulis. Jadi memang harus ditulis. Kalau yang datangnya 0 ya udah enggak apa-apa, dinolkan aja. Tapi ingat, ini harus terisi jumlah seluruh wilayah kerja posyandu, seperti itu. Lalu, kalau untuk di sini usia produktif 19 sampai 59 tahun, ini yang kadang Bapak dan Ibu agak keliru. Kelirunya apa? Sasarannya, padahal bisa banyak nih sasarannya, cuman masih belum nge. Nah, ini kita iyain aja. Kenapa ya? Karena memang pasti ada nih usia produktif yang datang posyandu. Misalnya di sini dari 5 RT ada berapa? Ada misalnya 250 usia produktif, tulis 250 ya.
Kalau untuk usia produktif yang datang pada saat posyandu, ingat, Bapak dan Ibu kita punya target nih di sini, nih di usia balita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena balitanya nggak mungkin nih 70 orang datang sendiri kan. Nggak mungkin 70 orang nih. Misalnya ada yang masih baby 6 bulan atau yang masih 1 tahun, dia datang kucuk-kucuk bawa buku pinknya sendiri. Pasti dia ditemani, kalau nggak sama ibu dan bapaknya atau sama ibunya aja atau sama neneknya. Nah, pendamping dari balita itu kita bisa ambil sebagai target posyandu. Boleh, nggak apa-apa. Itu kita masukkan di usia produktif kalau memang mamanya masih usia produktif. Tapi kalau sama neneknya dan neneknya udah 60 tahun, masukkan di lansia. Jadi untuk usia produktif Bapak dan Ibu banyak juga dapat targetnya. Jadi 70 ini, di antara 70 ini kira-kira berapa nih ibu-ibu yang usia produktif yang membawa anaknya? Misal di antara 70 ini 60 orang itu tadi usia produktif. Bapak dan Ibu bisa masukkan di sini. 60 jadinya usia produktifnya. Lalu di antara 70 yang bawa bayi balita tadi ini ada lansia 10 orang. Nanti bisa dimasukkan di sini. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir. Ingat, yang 60 ini bukan hanya sekedar ditulis, tapi ditimbang, diukur, lingkar perutnya, tinggi badannya, tensinya, lalu dicatat. Boleh nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu boleh ada sebenarnya kartu bantunya, jadi bisa dimasukkan seperti di dalam itu. Tapi kalau memang tidak ada kartu bantunya, Ibu dan Bapak boleh siapkan saja kertas kosong untuk catatan saja, seperti itu. Nah, jadi yang usia produktifnya jangan sampai kosong. Ingat, kita punya nih di sini nih targetnya, ada di sini. Jadi kan bayinya nggak mungkin datang sendiri kan? Masukkan di sininya. Kalau datangnya sama kakaknya yang remaja, berarti masukkan yang di remaja. Kalau datangnya sama neneknya, masukkan di lansia. Jadikan itu target seperti itu. Lalu kalau di antara 60 ini ada yang dirujuk enggak ada. Oh ya udah enggak usah diisi. Lalu yang usia 60 tahun ya, lansia ya, melaksanakan enggak? Iya, melaksanakan. Ingat, tentukan sasaran di wilayah kerja posyandu, 5 RT yang diampu, 2 RW yang diampu, ada berapa lansia yang di RT dan RW tersebut. Ada misalnya 50 orang, ya udah tulis 50 Bu. Lalu yang datang posyandu berapa tadi? Ingat, kita bisa ambil target di sini. Ada enggak nih yang bawa bayi balita nih yang lansia? Bisa kita masukkan di sini. Anggaplah yang datang 10 orang, tulis 10. Nah, di antara 10 orang nih ada yang dirujuk enggak? Oh, enggak ada. Ya udah, berarti dikosongkan. Kalau ada, oh ada nih yang dirujuk nih, disuruh pergi nih ketemu dokter karena kakinya sering sakit. Ya udah, tulis misalnya 1 orang. Seperti itu. Lanjut yang terakhir. Nah, yang terakhir yang agak banyak. Ibu bapak, kenapa sih kita buat sepakatan kalau tanggal 25 baru serentak ngirimkan? Ya ini, mengisi ini, kunjungan rumah. Kunjungan rumah ini kalau ILP itu adalah kader melaksanakan kunjungan rumah dalam 1 minggu berapa rumah yang dikunjungi. Setelah itu dilaporkan kepada menteri atau bidan desa. Kenapa saya bilang menteri atau bidan desa? Karena nanti pada saat ILP, Pustu dan Poskesdes itu dijadikan satu gedung. Jadi dalam satu gedung itu nanti kita manggilnya Pustu, Puskesmas Pembantu. Di situ ada bidan 1 dan perawat 1, seperti itu. Nah, untuk kunjungan rumah, Bapak dan Ibu saya yakin tetap melaksanakan kunjungan rumah. Kalau memang dalam 1 bulan tidak ada kunjungan rumah, tulis tidak, dikolomkan tidak. Tapi saya yakin pasti ada kunjungan rumah. Misalnya, dalam minggu, kan di dalam 1 bulan tuh anggaplah ada 4 minggu. Minggu pertama, misal mengunjungi lansia, 2 orang, seperti itu. Minggu kedua, mengunjungi balita, 1 orang. Minggu ketiga, ada mengunjungi remaja 1 orang. Total tadi sudah 4 orang kan? Lansia 2, balita 1, remaja 1. Nah, Bapak dan Ibu berarti sudah menentukan jumlah keluarga yang di wilayah kerja posyandunya yang memiliki masalah kesehatan. Jadi selama 1 bulan ini Bapak dan Ibu sudah bisa menulis di sini misalnya gini. Oh, ternyata nih ada 4 orang loh yang harus dikunjungi, 2 lansia, 1 remaja, 1 balita selama sebulan. Misal seperti itu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa tulis di sini 4. Nah, kenapa saya menentukan 4 tadi? Ingat, harus tahu dulu. Balik lagi ke atas. RT-nya ada 5 yang diampu, RW-nya ada 2, dusunnya ada 1. Di antara 5 RT tersebut, apakah ada keluarga yang harus kita kunjungi rumah? Tentukan dulu itu. Oh, ada. Misalnya 4 tadi kita dapat. 4 karena 2 lansia ini tidak bisa bangun. Kakinya sakit dah, tak mampu dah dia mau ke posyandu.
Lalu satu tadi nih balita nih karena kebetulan sebelumnya rajin posyandu, tapi karena hari itu tuh hari hujan lebat, nggak ada yang ngantar benar dan memang nggak bisa pergi ke posyandu, akhirnya harus sweeping untuk imunisasi. Udah nggak apa-apa dimasukkan. Remaja tuh sebenarnya ada bermasalah anemia, harus ke posyandu tapi dia tidak pergi ke posyandu, itu dijadikan kunjungan rumah bisa. Berarti kan ada 4 kan. Nah, selanjutnya isi poin kedua. Di antara 4 ini semuanya nggak dikunjungi. Oh, dikunjungi semuanya ya udah tulis 4. Tapi kalau di antara 4 ini yang dikunjungi cuma 3, karena tadi remajanya nggak dikunjungi, nggak apa-apa tulis 3. Jadi kita tentukan dulu sasarannya berapa dalam 1 bulan yang kunjungan rumah. Lalu 4-4-nya atau 3 aja ini atau 2 aja yang bisa dikunjungi, tulis berapa yang dikunjungi. Oh, di antara 3 nih ada 1 orang yang harus dirujuk, tulis aja, enggak apa-apa 1. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk kunjungan rumah tuh ditentukan dulu berapa keluarga yang harus dikunjungi, lalu berapa yang bisa kita kunjungi. Ingat, pertama menentukan sasaran, berapa yang harus dikunjungi, yang kedua berapa yang bisa dikunjungi, yang ketiga berapa yang kita rujuk. Seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih bingung, silakan WA saja saya. Di sini jangan lupa tulis, misalnya tadi kan Desa Sungai Kakap, tulis ini Sungai Kakap, tanggalnya misal tanggal 3 bulan 10 2024, atau boleh kita sesuaikan tadi kesepakatan kita tanggal 25 bulan 10 2024. Siapa ketua kadernya, misal Lestari tadi nih, ini misalnya ya Bunia misalnya kan, ya udah tinggal ditandatangan aja seperti itu. Ingat, tanggal 25 serentak ya. Jadi biar kunjungan rumahnya ini terrekapitulasi, terjumlahkan. Di sini petugas puskesmasnya harus nama bidan. Jadi harus nama Kak Bia, AMD ke. Nah, misalnya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ini aja tutorial dari saya. Kalau masih ada yang bingung, kabarin saya ya.